Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang menyelenggarakan. Pendidikan merupakan salah satu upaya negara kepada warganya, bertujuan untuk mencerdaskan mereka atau mencerdaskan semua warga rakyat Indonesia. Jika membahas mengenai isu-isu dan permasalahan pendidikan di Indonesia, tentunya masih banyak sekali permasalahan-permasalahan sampai saat ini masih belum terselesaikan. Adanya permasalahan pendidikan di Indonesia adalah tanggung jawab bukan hanya pemerintah saja, namun juga bagi rakyat Indonesia juga. Permasalahan pendidikan yang pertama adalah ujian nasional. Ujian nasional adalah salah satu jenis penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengukur keberhasilan seorang siswa. Keberadaannya hanyalah sebagai alat pengetes pendidikan saja, bukan alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tujuan keberadaan ujian nasional yang menggantikan Eptanas sebelumnya adalah untuk menyempurnakan penilaian pendidikan yang lebih realistis serta meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Namun hingga saat ini kehadiran UN masih menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Permasalahan pendidikan yang kedua adalah isu seputar pendidikan moral dan budi pekerti. Sebenarnya tujuan pendidikan yang terdapat di dalam sistem pendidikan membentuk anak didik menjadi pribadi yang berlandaskan pada budi pekerti yang leluhur. Namun seperti yang kita saksikan saat ini, para anak didik di Indonesia seakan-akan sudah mengalami krisis budi pekerti. Bahkan berita tentang cerminan bocah-bocah nakal seakan-akan sudah menjadi senatapan sehari-hari. Ada banyak penyebab yang menghadang kita sebagai pendidik dalam upaya memberikan bekal akhlak yang sebaik kepada anak didik kita. Antara lain, 1. Arus globalisasi yang memiliki perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ini menjadikan tantangan tersendiri bagi kita seorang pendidik, karena di dunia pun bahkan sekarang hanya seukuran ujung jari saja. Saat itu kita bisa mengakses banyak informasi yang negatif maupun positif di mana-mana. Bila anak didik tidak memiliki agama yang kuat, hal itu bisa menyebabkan dampak yang besar bagi kita dan keluarga dan bangsa. Yang kedua adalah pola hidup yang telah bergeser. Moral para pejabat yang amat melekat dengan kata-kata korupsi, curang, tidak peduli adalah kesusahan orang lain. Karena bila meluarkan pendapat sangat diragukan ketulusan dan keseriusannya. Yang ketiga, moral para artis yang rupa-rupanya menjadi panutan para anak peserta didik. Keempat, kurikulum sekolah mengenai dimasukkannya materi moral dan budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran juga cukup sulit. Kelima, ekonomi Indonesia yang tidak dapat diabaikan keberadaannya begitu saja, karena bagaimanapun sebuah kebijakan pasti akan memerlukan dana yang besar agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai satu tujuan pendidikan serta menjadikan pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Selama ini, kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan. Karena itu, perhatian para guru, dosen, hingga praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal, kurikulum bukanlah penentu utama dari keberhasilan suatu pendidikan. Kemajuan teknologi telah berpengaruh terhadap dunia pendidikan dan juga mengenai media yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Ada banyak manfaat yang dihasilkan dari media cetak maupun media elektronik. Salah satunya adalah bahwa media tersebut sangat efektif dijadikan sebagai sarana dalam dunia pendidikan. Media dapat mendapatkan pengetahuan
membentuk perkembangan, kemampuan, serta keterampilan anak. Namun, di balik semua kelebihan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi saat ini merupakan ada banyak sisi negatif dengan perkembangan teknologi yang rupanya semakin lama semakin tidak ketulungan. Ini terlebih pendidikan saat ini menerapkan pada anak didik untuk bisa berkembang sendiri dengan mengandalkan tugas-tugas yang sebanyak-banyaknya bentuk berupa mengandalkan diri melalui browsing dan yang lainnya. Yang kelima, kebijakan tentang kualitas dan kuantitas guru. Penyertaan pendidikan dalam usaha pembangunan di semua bidang sangatlah diperlukan. Hal ini bertujuan agar orang yang bersangkutan bisa memberikan hasil yang memuaskan di dalam mengatasi berbagai macam persoalan dan hajat hidup orang banyak. Namun, perlu kita ingat bahwa ujung tombak dari setiap kebijakan dan pendidikan pada akhirnya berulang pada makhluk yang bernama guru. Gurulah yang akan melaksanakan segala bentuk pola, gerak, dan kegelitannya perubahan kurikulum. Seperti saat ini, saat berbagai macam model pembelajarannya berkaitan dengan K13 atau kurikulum 13 diuji coba, maka gurulah yang sangat direpotkan mengenai model pembelajaran baru ini. Dalam melaksanakannya, guru akan menjadi perbaikan terutama pada model unsur pembelajaran itu sendiri, juga pada komponen-komponen atau unsur-unsur kurikulum lainnya yang terkait dengan uji coba tersebut. Melihat begitu besarnya peran dari para guru, maka tentu kita akan bertanya seperti, apakah guru di Indonesia memiliki kualifikasi yang memadai untuk hal itu? Apakah guru memiliki kualitas profesional ke arah itu? Apakah guru kita juga memiliki komitmen dan kemauan dalam upaya memperbaiki kurikulum? Secara kuantitas, apakah guru juga sudah tersebar merata hingga seluruh pelosok ini?